Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang baik hatinya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan dan pengalaman saya tentang bagaimana kita bisa sukses menghadapi perubahan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa satu-satunya perubahan yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi kita sepanjang kehidupan kita yang sering kita hadapi adalah perubahan, ya, baik perubahan internal yang terjadi pada diri kita maupun perubahan eksternal yang terjadi di luar diri kita. Untuk lebih memudahkan, izinkan saya akan men-share PowerPoint yang mudah-mudahan para sahabat bisa lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan. Oke. Ya. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa memanage perubahan yang senantiasa datang dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita bisa memahami apa sih perubahan itu. Perubahan secara alamiah kita memahaminya sebagai sebuah fakta kehidupan. Ya. Dia sebuah realita yang akan terus kita hadapi. Ya. Kita bertumbuh dan berkembang. Hari ini usia kita mungkin di 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bayangkan apa yang telah terjadi selama sekian tahun kita hidup. Tentu perubahan-perubahan. Perubahan diri kita ketika melewati masa remaja, ya, yang penuh dinamika, melewati masa puber, melewati rasa jatuh cinta kepada lawan jenis, ya. Kemudian kita memasuki masa pernikahan, ya, sudah melewati beberapa drama kehidupan yang boleh dibilang dramatis. Nah, itu contoh yang paling mudah untuk kita pahami bahwa perubahan adalah sebuah fakta kehidupan. Lalu perubahan juga adalah sesuatu yang alamiah saja. Ya. Hari ini mungkin kita dalam keadaan yang sehat, ya, sehat walafiat, ya, kita bisa berolahraga, lari, sprint, goes. Mungkin dalam tempo 10 tahun ke depan kemampuan kita tidak bisa seperti saat ini. Ya. Untuk para senior yang saat ini memasuki masa pensiun, sudah mulai ada perubahan rambut, warna rambut yang sebelumnya hitam, glowing, saat ini sudah mulai tumbuh uban-uban. Nah, itu adalah perubahan yang alamiah. Ya. Demikian juga dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita, pasangan hidup kita, istri kita, suami kita, dulu sedemikian cantiknya, dulu sedemikian menariknya, namun sekarang bentuk tubuhnya sudah mulai berubah, ya. Kecantikannya mungkin sudah agak memudar seiring dengan pertambahan usia. Jadi itu perubahan adalah sesuatu yang alamiah. Kemudian perubahan adalah proses yang terjadi terus-menerus sepanjang kehidupan kita. Sebagai pribadi, tadi di awal sudah saya contohkan, sebagai organisasi, ya, kita mengalami perubahan di perusahaan kita, berganti pimpinan, berganti direksi, berganti aturan, ya. Dalam struktur pemerintahan, berganti presiden, berganti pemerintahan, berganti aturan. Nah, itu adalah sesuatu yang alamiah. Ya. Oke. Nah, apa yang menjadi pembeda antara perubahan dan transisi? Perubahan adalah sesuatu yang terjadi di luar diri kita, eksternal, ya, meskipun ada faktor internalnya. Sedangkan transisi adalah sebuah proses di dalam diri kita di mana kita menyesuaikan dengan perubahan. Nah, dalam dinamika inilah yang sering terjadi masalah. Apakah kita bisa dengan cepat beradaptasi, ya, apakah bisa dengan cepat kita move on, ya, bahasa anak-anak milenialnya, atau malah kita terpenjara oleh masa lalu, tidak siap menerima perubahan yang datang dalam bentuk apapun.
Ini beberapa siklus yang menjadi teori di dalam psikologi ya, tentang sikap-sikap yang umumnya dilakukan oleh banyak orang terhadap perubahan. Ya. Yang pertama adalah denial. Ya, di sini ini adalah masa yang berat sekali. Ya. Kenapa tiba-tiba saya dipindah tugaskan, dimutasi? Kenapa saya yang disalahkan? Kenapa saya yang diberhentikan? Ini sebuah contoh. Akan menyangkal, ya, akan selalu bertanya, why me? Kenapa saya? Kenapa bukan dia? Saya yang benar, tapi kenapa saya yang dipersalahkan? Nah, dalam tahapan ini orang akan marah, orang akan ya memberontak, ya. Bahkan dalam level-level yang lebih berat dia akan protes kepada kehidupan, kepada Tuhan bahkan. Dia akan marah, kemudian frustasi, dia akan cemas. Nah, terus nih kurvanya kita lihat kurvanya ya. Kurvanya menurun, dia akan depresi. Nah, di titik inilah yang banyak sekali orang-orang yang kemudian gagal menghadapi perubahan. Dia memblame, menyalahkan, dia depresi, dia tidak siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, titik krusialnya nih di fase depresi. Biasanya disinilah kita butuh dukungan orang-orang terdekat, orang-orang di sekitar kita. Ya. Biasanya pula seiring dengan waktu, ya ibarat mesin itu sudah mulai dingin, ibarat makanan itu sudah mulai dingin, maka manusia mulai bisa menerima keadaan, mulai bisa legowo. Oh ya sudah, memang ini sudah waktunya, memang sudah harus berubah. Lalu dia melakukan bergaining, oh aku harus berubah, aku harus beradaptasi, aku harus ikut lebih disiplin, dan seterusnya. Baru ke tingkat selanjutnya yang paling tertinggi adalah menerima. Nah, ketika dia sudah menerima, dia akan melaju dengan kecepatan tinggi, melewati perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu bagaimana reaksi kita, para sahabat? Ya, apakah cemas, apakah takut, apakah kaget? Ya, nah, sikap terbaik, ya karena judul kita adalah sukses melalui perubahan. Sikap yang terbaik adalah kita harus menggunakan perubahan ini sebagai sebuah kesempatan, ya, bukan sebagai ancaman. Kalau kita menjadikan perubahan sebagai tantangan, kita akan bertumbuh. Ya. Kita akan bertumbuh dari rasa takut, kita akan menghadapinya. Dari rasa takut kehilangan, kita akan fokus kepada kesempatan yang ada. Dari ancaman ketidakbahagiaan, kita harus melakukan apa yang memungkinkan untuk kita lakukan. Dari kita terancam oleh pikiran-pikiran negatif, kita harus mereframing kejadian yang kita anggap sebagai sebuah keburukan. Kemudian atau kita mengalami mental block, kita harus menjadikannya sebagai sebuah cara untuk meningkatkan komunikasi kita. Jadi sikap terbaik dari perubahan adalah menjadikan perubahan ini sebagai sebuah tantangan untuk kita bertumbuh. Bahasa yang lebih sederhana adalah kita harus menjadikan perubahan sebagai cara kita untuk naik kelas lagi. Ingat, semua kelas kehidupan harus dilalui dengan tantangannya sendiri-sendiri yang tidak sama di setiap kelasnya. Ya. Kelas SD tentu berbeda dengan kelas SMP. Kelas SMP berbeda dengan kelas SMA. Dan seterusnya sampai kelas perguruan tinggi. Kalau kita ingin meningkat kelas kehidupan kita, maka kita harus siap menghadapi tantangan, di mana tantangan itu muncul di dalam perubahan-perubahan. Ini kurang lebih tantangan-tantangan yang akan kita hadapi selama kita menghadapi perubahan. Yang pertama adalah marah terpendam, dendam. Ya. Marah terpendam ini menjadi dendam, dan ini menjadi kisah-kisah yang banyak sekali. Banyak sekali film-film Hollywood berlatar belakang marah yang terpendam, dendam.
Mental block berikutnya adalah kita muncul ketakutan-ketakutan. Oh, bagaimana nanti dengan pimpinan baru? Apakah pimpinan yang baru ini akan sama bijaksananya dengan pimpinan yang lama? Akan sebegitu dekatnya dengan saya? Mental block berikutnya, apakah akan terjadi trauma masa lalu dan fobia? Oh, saya pernah gagal presentasi. Bagaimana ya dengan perubahan manajemen? Apakah saya juga akan dipercaya? Dan mental block yang terakhir adalah zona nyaman. Kenyamanan kita kalau tidak dipelihara dengan tantangan baru, itu akan membuat kita enggan untuk berubah, enggan untuk melepaskan diri dari kenyamanan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang baru lagi. Nah, secara teknis, para sahabat sekalian, cara bertumbuh dalam perubahan adalah antisipasi perubahan. Antisipasi, kalau kita sudah tahu, ini dalam konteks negara ya, tidak lama lagi kita akan pindah ibu kota nih. Ya, kita harus mengantisipasi apa yang bisa kita lakukan kalau ibu kota berpindah. Nah, kita mulai membuat prediksi-prediksi. Ya. Mengubah sudut pandang adalah misalnya kita hari ini cara lama kita dalam marketing kok tidak begitu efektif. Nah, berarti kita harus pakai cara baru. Itu contoh dari sudut pandang. Lalu lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan diam, jangan stuck, jangan menyerah. Berupayalah, bekerjalah, dan yakin bahwa hukum dari pekerjaan adalah dinamika. Hukum dari pekerjaan adalah adanya gesekan-gesekan, di mana gesekan-gesekan ini menimbulkan energi, yang energi itu akan berdampak positif kepada kita. Dan terakhir adalah kelola energi kita. Jaga kesehatan, hindari stres, berolahraga yang cukup, karena bagaimanapun juga kondisi kita yang baik, yang sehat, yang prima, itu akan menjadi modal besar dalam menghadapi perubahan-perubahan yang datang tidak menentu. Saya kira itu para sahabat semua apa yang dapat saya sampaikan tentang kiat-kiat dan tips bagaimana kita bisa sukses menghadapi perubahan. Kita jumpa lagi pada edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.